Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan seantero Nusantara Indonesia Raya, khususnya para founder, donatur, pengurus paguyuban, awardee, dan juga alumni awardee beasiswa karya Salemba 4. Pada hari ini, saya, Tika, selaku psikolog, diberikan kesempatan oleh pengurus paguyuban alumni beasiswa karya Salemba 4 untuk sama-sama belajar lagi bersama teman-teman semuanya mengenai menjaga kesehatan mental selama adanya wabah SARS-CoV-2 atau COVID-19 atau Corona. Sebelum masuk ke sesi materi dan juga diskusi, saya mohon izin untuk mewakili segenap tim yang bertugas untuk menyampaikan ajakan berdonasi melalui link kitabisa.com/kse lawan corona. Sejauh ini dana yang terkumpul sekitar 16 juta rupiah dari target 50 juta rupiah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membeli alat pelindung diri bagi seluruh petugas yang bersinggungan langsung dengan pasien dalam pengawasan SARS-CoV-2 atau COVID-19 atau Corona. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 atau Corona merupakan virus yang sedang mewabah di seluruh dunia sehingga termasuk dalam kategori pandemi. Kehadirannya beserta konsekuensi dampaknya sudah tidak bisa lagi kita hindari. Untuk itu, apabila teman-teman merasa muncul emosi takut, muncul pemikiran curiga, kesulitan untuk mengatur perilaku cemas, kemudian juga sampai stres, itu adalah hal yang wajar. Sama seperti dengan keseharian kita sebelumnya yang tidak terlepas dari yang namanya stres. Misalnya gini, teman-teman dapat tuntutan yang berlebih dari orang lain terhadap diri teman-teman yang mungkin itu udah hampir melewati batas kemampuan kita, atau misalnya terjebak dalam kemacetan lalu lintas, atau juga misalnya ketika kita harus buru-buru berangkat, ternyata kendaraan kita nggak mau nyala. Atau misalnya buat teman-teman yang sedang menjalani persiapan pernikahan, atau juga mungkin persiapan kehamilan dan juga melahirkan, itu semuanya bisa jadi penyebab dari stres, atau yang dalam bahasa medisnya kita biasa sebut sebagai stresor. Dari sekilas pemaparan tadi, bisa kita katakan bahwa stres merupakan suatu proses penilaian terhadap suatu peristiwa, apakah itu membahayakan, menekan, menantang, atau mengancam, sehingga dari diri kita memunculkan respon terhadap peristiwa tersebut, baik pada level fisiologis, emosional, kognitif, maupun perilaku. Nah, karena kita sebagai individu ini unik sesuai dengan latar belakang pengalaman hidup yang masing-masing kita miliki, maka dalam melakukan penilaian suatu peristiwa itu juga bisa jadi berbeda-beda sehingga memunculkan respon yang berbeda-beda pula terhadap peristiwa tersebut. Pada kasus wabah ini, jika teman-teman perhatikan lebih seksama di sekeliling teman-teman, terhadap satu peristiwa yang sama, ternyata penilaian dari orang-orang ini berbeda dan memunculkan respon yang berbeda. Contohnya, ada orang yang menganggap bahwa ya udah dibawa santai aja, padahal mereka tahu bahwa iya loh ada wabah corona ini, iya loh ini berbahaya dan ini mengancam nyawa. Tapi ya udah, ayo kita sesuaikan diri saja dengan arahan yang berasal dari pemerintah maupun tim medis yang bertugas supaya tetap sehat dan tetap aman. Kalaupun harus keluar dari rumah karena ada alasan yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan, maka mereka juga akan melaksanakan hal-hal yang merupakan arahan keamanan dan juga keselamatan agar tetap terminimalisir dari terjangkit virus corona. Apakah mereka bisa kita katakan sebagai orang yang tidak stres? Oh ya, belum tentu. Bisa jadi mereka juga stres. Hanya saja karena strategi coping terhadap stres yang mereka gunakan itu efektif
produktif, maka stresnya menjadi ada di level ringan. Ada juga yang menjadi lebih panik gitu ya. Oh iya nih, ada corona, terus gimana nih, ini kan bahaya banget, ini kan mengancam nyawa kita, aduh nanti gini, aduh nanti gitu, aduh gimana nih, aduh ya udah deh, daripada nanti kenapa-kenapa, mendingan sekarang borong aja semuanya yang bisa kita borong. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman, karena ini bisa jadi juga mengganggu kesejahteraan dompet kita. Ada juga yang terkena psikosomatis. Psikosomatis merupakan gejala psikologis atau mental yang mengganggu fungsi fisiologis atau fisik. Jadi misalnya teman-teman habis baca berita tentang gejala-gejala terkena COVID-19 atau corona. Nah, terus gara-gara baca itu, teman-teman ngerasa kepikiran, terus juga sampai susah tidur, kok tiba-tiba tenggorokan kering, jadi batuk, sesak, terus nyeri di sekujur tubuh yang pindah-pindah, sakit kepala pindah-pindah, terus ngerasa, oh jangan-jangan kena COVID nih, aduh gimana nih, gitu. Padahal teman-teman tidak bersinggungan langsung dengan orang dalam pengawasan ataupun pasien dalam pengawasan yang terkena virus COVID-19 ini. Hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa respon-respon yang muncul tadi itu semuanya wajar. Menjadi tidak wajar ketika respon yang muncul sudah sampai tahap mengganggu fungsi diri kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti misalnya mengurung diri di kamar, atau sampai tidak mau makan karena paranoid dengan kehigienisan, kemudian juga overthinking untuk bersosialisasi, trauma dengan suara ambulan, dan sebagainya. Jika hal itu terjadi pada diri teman-teman, ada baiknya teman-teman segera mencari bantuan dari profesional, baik dari psikolog maupun psikiater, untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Teman-teman pasti udah sering dengar pepatah bijak yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Untuk itu penting bagi teman-teman untuk melakukan olah rasa agar teman-teman tetap merasa tenang, sabar, dan berpikiran positif. Pakai juga strategi coping yang sesuai sehingga bisa membuat teman-teman produktif dalam menjalani keseharian teman-teman. Dan penting juga untuk teman-teman memiliki dukungan sosial yang sesuai agar tetap bahagia. Penting juga untuk diingat oleh kita bersama bahwa memperhatikan jam biologis baik secara kuantitas maupun kualitas tidur itu baik. Hal ini karena umumnya ketika tidurnya sudah terganggu, maka fluktuasi mood yang terjadi dalam diri kita menjadi cenderung kurang menyenangkan, malas, uring-uringan, sehingga ini sangat mungkin menyebabkan kurangnya produksi antibodi pada tubuh kita. Padahal dari penelitian-penelitian mengenai stres dan kesehatan oleh para ilmuwan telah ditemukan adanya pengaruh stres terhadap sistem kekebalan tubuh manusia atau yang biasa kita sebut sebagai daya imunitas. Yang daya imunitas ini memiliki peran penting pada muncul atau tidaknya penyakit infeksi, kanker, ataupun alergi. Jadi, apabila kita dalam periode tersebut mengalami infeksi virus, maka kemungkinan kita terjangkit virus tersebut akan semakin besar. Selanjutnya, penting juga untuk makan makanan yang bergizi dan mencukupi asupan cairan sesuai dengan porsi diet masing-masing sebagai upaya untuk menjaga stabilitas hormon dan kesehatan organ-organ tubuh. Ingat juga untuk tetap olahraga. Kalau teman-teman memang sangat mager, teman-teman bisa mulai dari gerakan-gerakan statis yang sederhana dan secara bertahap terus meningkat ke gerakan-gerakan dinamis yang kompleks. Tentunya olahraga ini digunakan untuk menjaga kebugaran tubuh. Kan enak ya kalau badan bugar, mau berkegiatan apapun juga siap. Harapannya
Dengan menerapkan hal-hal tersebut, kemungkinan si virus ini untuk bisa menjangkiti tubuh kita dan dia menang di tubuh kita itu menjadi lebih terminimalisir. Sekian sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui tim. Pertanyaan pertama, perlu atau tidak sih Mbak kita mencari informasi mengenai COVID-19 karena rasanya jadi takut ketika tahu suatu informasi, tapi kalau tidak cari tahu malah takut ketinggalan informasi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, perasaan takut ketika mendapati sesuatu informasi yang kurang menyenangkan atau perasaan takut ketika ketinggalan informasi merupakan hal yang wajar, apalagi di era teknologi dan keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Dengan catatan, ketakutannya tidak berlebihan ya. Hal yang perlu diperhatikan terkait perlu atau tidaknya mencari informasi seputar COVID-19 yaitu disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu. Artinya, ketika kamu memiliki kegiatan seperti bekerja atau kuliah di rumah, menjalankan kegiatan domestik baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan anggota keluarga tersayang, meluangkan waktu untuk istirahat, makan, beribadah, dan juga menjalankan hobi, maka lakukan itu sebagai kegiatan yang prioritas. Untuk itu, ada baiknya kamu menentukan waktu yang tepat untuk mencari berita tentang COVID-19 ini. Misalnya, dalam satu hari hanya 1-2 kali saja dengan durasi 5-10 menit untuk mendapatkan informasi seputar COVID-19. Selain itu, kamu juga perlu menentukan sumber informasi yang tepat untuk mendapatkan informasi seputar COVID-19, misalnya dari Organisasi Kesehatan Dunia atau dari lembaga kesehatan pemerintah atau juga dari beberapa platform portal pemberitaan yang memang menyediakan informasi dalam bentuk rangkuman sehingga ketika kamu membacanya, kamu sudah cukup mendapatkan informasi yang valid dan juga komprehensif sehingga menghindari mendapatkan berita yang hoax yang malah bisa membuat pikiran kamu menjadi negatif. Nah, hindari juga melakukan pencarian berita sesaat setelah bangun tidur dan juga 1-2 jam sebelum tidur. Hal itu akan mengganggu pikiran dan juga perasaan kamu sehingga akan mengganggu aktivitas kamu sehari-hari. Ya, semoga menjawab dan bermanfaat untuk dipraktekkan ya. Pertanyaan yang kedua, Mbak, apa yang harus dilakukan oleh jiwa-jiwa ekstrovert yang sudah resah akibat tidak bertemu dengan banyak orang dan jiwa-jiwa introvert yang tidak bertemu dengan orang-orang terdekatnya selama wabah corona ini karena kondisi ini memaksa banyak orang untuk berdiam diri di rumah? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jiwa-jiwa yang sudah meronta-ronta akibat jenuh oleh keadaan, harap tenang, harap sabar, ini ujian. Hal yang perlu dilakukan ialah dengan meningkatkan daya kreativitas dalam penggunaan teknologi dan juga meningkatkan keterampilan sosial khususnya penyesuaian diri. Kita perlu banyak bersyukur karena dengan banyak bersyukur maka nikmat bahagia kita juga bisa lebih bertambah dan ketika kita bahagia artinya imunitas tubuh kita juga bisa tetap terjaga. Bersyukur yang pertama adalah untuk zaman yang modern dengan segala kelengkapan fasilitas teknologi yang ada. Karena jika kita sadari bahwa di era kita sekarang ini kita bisa berkirim pesan singkat, melakukan panggilan telepon, berkirim pesan gambar maupun video dengan orang-orang terdekat kita ataupun juga dengan khalayak yang lebih luas, dan itu semua melewati batas ruang dan waktu serta hanya dalam genggaman tangan kita. Juga bisa dilakukan melalui berbagai macam variasi platform yang ada. Ini kesempatan untuk kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk sama-sama belajar dan melakukan eksplorasi teknologi. Bersyukur yang kedua adalah untuk fleksibilitas diri kita yang selama ini mungkin jarang kita sadari
karena kita cenderung melakukan pengkotak-kotakan diri kita sebatas ekstrovert atau introvert, yang kesannya mutlak sekali. Padahal jika kita menghayati lebih dalam, maka teman-teman juga mungkin pernah melakukan pengukuran yang sesuai. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya kepribadian itu adalah tentang kecenderungan. Jadi ibarat skala persentase 1 sampai 100, maka bisa jadi 50%-nya itu ekstrovert, introvertnya itu juga 50% gitu ya. Nah, contohnya misalnya ada seseorang dengan kecenderungan 60% ekstrovert dan 40% introvert. Kita bisa bilang memang dia adalah seorang yang ekstrovert, tapi bukan berarti dia terus-menerus seperti itu. Karena pada situasi dan kondisi tertentu, maka kecenderungan introvertnya juga bisa muncul. Begitu juga dengan seseorang yang bisa jadi dia persentasenya 75% introvert dan 25% ekstrovert. Memang kita bisa katakan bahwa seseorang itu memiliki kecenderungan introvert, tapi di saat-saat tertentu juga dia bisa melakukan hal-hal yang orang-orang ekstrovert lakukan gitu. Jadi sebenarnya angka-angka yang muncul itu juga tidak selalu ajak, karena itu sangat bergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, sehingga sebenarnya kita sebagai makhluk hidup merupakan sosok yang fleksibel, dan jika kita mau melatihnya, maka kita bisa untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jadi, meskipun raga berjarak, tapi sosialisasi dengan orang-orang kesayangan, baik dalam skala besar maupun kecil, perlu tetap diupayakan dengan menggunakan fasilitas teknologi yang tersedia. Semoga menjawab dan dapat bermanfaat untuk dipraktekkan ya. Pertanyaan ketiga, Mbak, bagaimana cara penanganan kondisi anak saya yang berusia 3,5 tahun karena sepertinya dia mengalami stres? Situasinya saat ini saya, suami, dan anak tinggal di apartemen, sedangkan untuk bisa keluar unit itu terbatas akibat adanya wabah ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cara penanganan untuk anak usia 3,5 tahun yang mengalami kejenuhan adalah dengan memahami perkembangan kognitif, sosial, dan fisiknya, sehingga kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh orang tua bisa sesuai dengan kebutuhan anak. Secara kognitif, pada anak usia 3,5 tahun sedang berada pada tahap preoperasional, yang ditandai dengan ciri semakin berkembangnya pemikiran yang berhubungan dengan simbol namun masih terbatas dalam penggunaan logika. Seperti misalnya begini, tiba-tiba anak mengucapkan kata es krim ketika ia berada di situasi ruangan yang panas, atau misalnya dia juga bertanya tentang jerapah yang ia lihat beberapa pekan lalu saat main ke kebun binatang. Anak di usia ini juga mulai bisa mengerti posisi objek dalam sebuah ruang. Misalnya terdapat sapu di balik pintu dapur. Anak ini juga mulai bisa mengerti sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, gunting ini sudah kotor, sehingga saya harus membersihkannya agar bisa memotong dengan lebih baik. Nah, anak umur ini juga mulai mengerti tentang peran. Misalnya, ayah sedang memakai pakaian badut. Anak sudah bisa mengerti bahwa di dalam baju badut itu adalah sosok ayahnya. Gitu. Nah, kemudian juga anak mulai mengerti tentang angka. Misalnya, ada satu boneka beruang, kemudian ada satu boneka Barbie. Nah, maka anak sudah bisa memahami bahwa itu adalah 2 boneka. Kemudian, terkait dengan sosialnya, pada anak usia 3,5 tahun mulai mengasah emosi-emosi yang muncul dan mengembangkan empati. Seperti sudah mulai tahu bahwa dia bisa membantu pekerjaan rumah orang tuanya.
Kemudian ketika ada perayaan ulang tahun, dia juga bisa merasakan senang. Ketika ada yang meninggal dunia, dia juga bisa merasakan sedih. Kemudian dia juga bisa memberikan ekspresi emosi yang sesuai, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Selanjutnya, ia juga mulai mengembangkan kepercayaan diri untuk bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Nah, untuk secara fisik, perkembangan pada anak usia 3,5 tahun ini adalah mengalami perkembangan pesat pada keterampilan motorik kasar, seperti berlari, melompat, menjaga keseimbangan tubuh, dan selain itu juga kemampuan motorik halusnya sudah bisa terasah, seperti memasukkan kancing ke lubang baju atau juga sudah bisa mulai menggambar dan sebagainya. Dengan mengetahui tahap perkembangan anak tersebut, maka harapannya dapat memberikan insight kepada orang tua sehingga dapat berkreasi menentukan ragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak sesuai dengan sumber daya waktu, tenaga, sosial, dan ekonomi yang orang tua miliki. Semoga menjawab dan bermanfaat untuk diterapkan ya. Pertanyaan keempat, Mbak, bagaimana caranya agar termotivasi untuk melakukan aktivitas positif di saat work from home seperti sekarang ini supaya tidak malas bergerak dan tidak rebahan terus? Terima kasih untuk pertanyaannya. Berbicara tentang motivasi atau dorongan, artinya kita perlu menyadari bahwa ada dua sumber motivasi. Yang pertama dari dalam diri dan yang kedua dari luar diri. Dari pertanyaan yang kamu berikan tadi, terkesan ada kecenderungan motivasi yang selama ini hadir adalah dari luar diri. Jadi, kalau kesan yang saya tangkap ini adalah benar, maka bisa jadi selama ini kamu semangat beraktivitas ke kantor karena ada sesuatu yang ingin dikejar. Seperti misalnya datang tepat waktu untuk bisa mendapatkan insentif biaya makan atau biaya transportasi. Selain itu juga menunjukkan performa terbaik karena mungkin ada gebetan di kantor atau adanya penghargaan dari atasan dan sebagainya. Nah, ketika kondisinya berubah seperti sekarang ini yang hampir semuanya dikerjakan di rumah dan berdampak pada tidak adanya sesuatu tambahan yang bisa dikejar selain gaji pokok, maka semangat itu bisa jadi turun. Akhirnya, dorongan dari luar ini sudah tidak lagi efektif membuat kita bersemangat untuk melakukan hal-hal produktif yang positif. Artinya, ini sudah saatnya untuk kamu berlatih membangun motivasi dari dalam diri. Karena pada umumnya, motivasi yang muncul dari dalam diri itu cenderung lebih hakiki gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Nah, untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri, kamu bisa mulai menuliskan target-target perubahan yang ingin kamu capai beserta konsekuensinya. Sehingga ketika motivasi itu mulai turun lagi, kamu bisa melihat catatan tersebut dan harapannya semangat kamu bisa kembali pulih. Misalnya, selama ini waktu pagi hari itu habis untuk kamu gunakan bermacet-macetan di jalan atau menunggu kendaraan menuju ke kantor. Nah, di saat seperti sekarang ini sudah cukupkan untuk berkhayal, aduh biasanya kalau jam segini lagi nunggu nih kendaraan buat ke kantor, atau biasanya jam segini lagi bosan-bosannya nih di kendaraan karena macet-macetan. Nah, itu udah cukup di stop. Sekarang waktunya kamu untuk menetapkan target dan rangkai strategi yang sesuai melalui kegiatan-kegiatan yang positif tentunya ya. Misalnya, menata isi lemari agar rapi, atau misalnya membersihkan aksesoris-aksesoris agar terlihat lebih kinclong, atau misalnya menamatkan bacaan Alkitab atau Al-Quran. Nah, atau mungkin juga bisa olahraga untuk menambah massa otot. Ingat juga untuk menentukan konsekuensi yang menarik sehingga bisa kamu patuhi. Misalnya,
kamu baru boleh pegang handphone kalau isi lemari sudah tertata dengan rapi. Atau kamu baru boleh pesan makanan atau minuman secara online kesukaan kamu ketika kamu sudah berhasil membaca Alkitab atau Al-Quran sebanyak 10 halaman. Nah, itu kan jadi menantang ya. Kita yang tentukan sendiri kegiatannya, kita yang tentukan sendiri strateginya, kita yang tentukan juga targetnya apa, sehingga diharapkan kita bisa terus-menerus terdorong dari dalam diri untuk menyesuaikan dan mencapai target yang sudah kita tentukan. Semoga menjawab dan bisa dipraktekkan ya. Pertanyaan kelima, Mbak, apakah menjalankan hobi baru bisa mengatasi rasa bosan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya adalah bisa. Bosan biasanya terjadi akibat kurangnya stimulasi dari luar diri, sehingga kegembiraan yang berasal dari kondisi neurologis tidak muncul, dan ketidakpuasan atau ketidaktertarikan yang berasal dari kondisi psikologis itu lebih mendominasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada kerja-kerja hormon di sistem syaraf tubuh kita, sehingga emosi gembira yang kita rasakan bisa lebih teraktivasi. Terkait level kepuasan dan ketertarikan, pada beberapa orang membutuhkan tantangan yang baru untuk dapat diselesaikan. Apabila hobi atau kegemaran lama sudah menimbulkan rasa bosan, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan pengelolaan kebosanan tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengeksplorasi kegemaran yang baru, dengan harapan diri kita bisa lebih terstimulasi secara neurologis maupun psikologis. Semoga menjawab dan bermanfaat untuk diterapkan ya. Ternyata pertanyaannya hanya 5. Oke, baik teman-teman semuanya, karena materi sudah saya sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah saya jawab, tandanya tugas saya di hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya dan juga antusiasmenya. Saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya melalui kegiatan ini. Mohon maaf lahir batin, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Terima kasih juga untuk teman-teman paguyuban alumni beasiswa Karya Salemba 4 atas kesempatannya. Semoga masih banyak kesempatan baik lain yang bisa mempertemukan kita untuk bisa bermanfaat lebih banyak untuk umat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.